Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radio Nusantara. Kali ini Radio Nusantara akan membahas pesan dan ramalan terakhir, yaitu dari Prabu Jayabaya atau Joyoboyo, serta nasib Indonesia setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara Provinsi Kalimantan Timur. Simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan yang manfaat dari isi video ini. Dukung terus Radio Nusantara dengan cara di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Indonesia setelah berpindah ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Hal ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan tertulis pada surat Musyarat dan Syarat Jayabaya atau Joyoboyo. Beberapa pesan dan ramalan Prabu Jayabaya dan tafsir setelah ibu kota pindah ke IKN Provinsi Kalimantan Timur. Ramalan seperti yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, yaitu Kitab Joyoboyo, ada Primbon Giri yang ditulis oleh Suniri, lalu yang tidak kalah asing yaitu kitab-kitab ramalan karya tokoh pujangga besar yang ada di Jawa dari Keraton Surakarta hidup pada abad ke-19, yaitu Raden Rau. Meramalkan tentang kondisi sosial politik, moral, bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami oleh Indonesia setelah berpindah ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024 ini. Hal ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada surat Musyarat dan Syarat Jayabaya. Bagaimana nasib bangsa Indonesia setelah pindah ke IKN? 7 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah berpindah ke IKN yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. Yang pertama, punya pemimpin negara yang bukan wayang atau boneka. Artinya punya pemimpin negara yang tidak disetir atau dikendalikan oleh tokoh yang menjadi dalang di belakang layar. Termasuk juga punya pemimpin yang tidak lagi disetir dan dikendalikan oleh bangsa asing. Tepatnya nanti sejak tahun 2025 pemerintahan dan pemimpin negaranya itu Indonesia sudah tidak ada yang bisa nyetir dan mengendalikan, karena di situ sudah masuk tahun Kolosu. Yang kedua, pemerintahan dan rakyat sudah tidak lagi mudah diadu domba. Jadi jika sejak tahun 1997 atau sejak zaman Koledu itu pemerintah mudah diadu domba sehingga sering terjadi konflik, serang menyerang antara institusi satu dengan institusi lainnya. Yang ketiga, rakyat mulai tersenyum, yang artinya segala hal yang sejak zaman Koledu atau sejak tahun 1997 itu membuat masyarakat kesusahan, kesulitan, masyarakat menjerit dan menangis dalam soal perekonomian. Pada tahun 2025 nanti maka yang terjadi sebaliknya, karena adanya sistem tatanan yang baru, sistem digital yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintahan yang korupsi. Yang keempat, perlahan kembali pada jati diri dan kebudayaan bangsanya. Artinya jika semenjak reformasi itu masyarakat bahwa hingga para petinggi negara cenderung terbawa dengan budaya dari negara asing, setelah pindah ke IKN dan masuk ke tahun 2025 nanti, maka bangsa ini akan perlahan kembali pada keluhuran adat dan budaya sendiri. Yang kelima, pulaunya yang terbelah menjadi 2, tetapi karena Jawa sudah begitu padatnya, maka
dengan adanya perpindahan ibu kota ini nanti akan muncul pemerataan dari segi ekonomi, pembangunan, dan yang lainnya, sehingga nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. 6. Yang keenam, semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan yang kedua-duanya itu adalah pondasi utama menuju zaman kemakmuran dan ketentraman, atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosobu yang gerbangnya adalah tahun 2025. Yang ketujuh, mulai disegani oleh bangsa asing. Jadi setelah pindah ke IKN dan diresmikan, lalu pemimpin yang baru itu dilantik, lalu masuk pada tahun Kolosobu, yaitu masuk di tahun 2025, nanti akan membuat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing, dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya. Itulah pesan dari ramalan Prabu Jayabaya atau Joyoboyo terhadap Indonesia setelah pindah ibu kota ke IKN Provinsi Kalimantan Timur, bahwa nasib Indonesia akan lebih baik karena di tahun 2025 nanti Indonesia akan memiliki pemimpin yang lebih tegas. Itulah ramalan Jayabaya atau Joyoboyo. Pesan dan ramalan terakhir Prabu Jayabaya, nasib Indonesia setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara Provinsi Kalimantan Timur, ternyata Indonesia akan memiliki pemimpin yang tegas dan Indonesia akan menjadi makmur dan lebih baik. Itulah hebatnya Indonesia. Terima kasih buat sahabat teman Radio Nusantara semuanya. Yang baru menemukan Radio Nusantara, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih.